Anggota DPR RI Nusron Wahid mengatakan, apa bedanya BP Batam dengan VOC Belanda? Salam jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media-media sosial. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, beberapa waktu yang lalu ketika ada rapat antara BP Batam, Menteri BKPM, dan anggota DPR RI Nusron Wahid. Dalam pertemuan tersebut, setelah diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya ataupun mengungkapkan apa-apa yang merupakan hasil temuan dari anggota DPR RI, Nusron Wahid secara sengaja mempertanyakan apa bedanya kedudukan BP Batam dengan VOC ketika tanah-tanah yang sudah dikuasai, sudah diusahakan oleh masyarakat di Pulau Rempang, sekarang ini harus diambil dan diakui oleh BP Batam sebagai milik daripada BP Batam. Karena masyarakat sampai saat ini tidak memiliki satu dokumen apapun. Kembali lagi, Nusron Wahid bertanya, apa bedanya BP Batam dengan VOC? Dan pertanyaan ini tidak dijawab dengan lugas secara langsung oleh Kepala BP Batam yang hadir dalam ruang pertemuan pada saat itu. Perlu kami jelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dijalankan, kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh otorita Batam sebelumnya dan BP Batam sekarang ini adalah satu bentuk praktek-praktek yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Sekalipun BP Batam ataupun otorita Batam mendalilkan bahwa semua yang mereka lakukan berdasarkan Kepres 41 tahun 1973 pasal 5 pasal 6, di mana dalam Kepres itu diberikan hak pengelolaan atas bidang-bidang tanah yang terletak di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya, maupun Kepres 28 tahun 1992 tentang perluasan daerah industri Pulau Batam. Tetapi ingat, Kepres 41 maupun Kepres 28 itu adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan itu belum lengkap atau belum bisa berfungsi ketika BP Batam belum menyelesaikan kewajibannya, atau dengan istilah clean and clear, tanah-tanah yang masih dikuasai oleh masyarakat. Seperti apa yang sedang terjadi di Pulau Rempang sekarang ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1973, ada kewajiban BP Batam untuk melakukan pembayaran atas tanah dan tumbuhan jika pemegang hak pengelolaan mendapati tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat. Artinya apa? Fakta hukum menjelaskan bahwa sampai saat ini BP Batam belum membayar ganti rugi kepada masyarakat di Pulau Rempang. Oleh karenanya jangan pernah sedikit pun BP Batam berpikir bahwa bidang-bidang tanah yang sekarang ini sedang dikuasai oleh masyarakat Melayu, 16 titik kampung tua di Pulau Rempang, adalah milik BP Batam. Oleh karena BP Batam membangun persepsi atau menjustifikasi bahwa tanah-tanah yang sudah dikuasai
oleh masyarakat Melayu 16 titik kampung tua itu adalah milik atau wilayah kerja BP Batam, maka BP Batam mengambil kebijakan hanya memberikan dana kompensasi. Ini satu kesalahan. Karena jelas-jelas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1973 diharuskan BP Batam mengganti rugi, bukan memberikan kompensasi atau apa. Mari kita ulas pertanyaan yang dikemukakan oleh anggota DPR RI Nusron Wahid kepada Kepala BP Batam dalam rapat kerja beberapa waktu lalu. Apa bedanya BP Batam dengan pemerintahan VOC? Atau lebih jelasnya, apa bedanya praktek-praktek penguasaan tanah yang dijalankan oleh BP Batam sekarang dengan praktek-praktek penguasaan tanah rakyat yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masanya? Sudah tentu pertanyaan Nusron Wahid ini merupakan bagian dari akumulasi kesimpulan hasil investigasinya yang telah menyimpulkan bahwa sampai saat ini BP Batam masih berpikir bahwa bidang-bidang tanah masyarakat Melayu 16 titik kampung tua di Pulau Rempang adalah milik BP Batam. Dan menurut kalkulasi Nusron Wahid, ini adalah satu pendapat yang salah. Dan coba kita jelaskan lagi secara terperinci di mana kesalahan ataupun di mana persamaan antara BP Batam dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1870 diprakarsai oleh salah seorang ahli hukum dari Belanda yang bernama Engelbertus de Wol menyusun undang-undang pertanahan yang diberi nama Agrariswet 1870. Tetapi dalam prakteknya undang-undang pertanahan atau Agrariswet 1870 yang disusun oleh Engelbertus de Wol ini tidak memberikan kontribusi yang besar sektor pemasukan bidang agraria bagi pemerintah Hindia Belanda. Karena pada saat itu banyak sekali rakyat menguasai bidang-bidang tanah. Lalu atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan didukung oleh kerajaan Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan satu aturan yang bernama Domeinverklaring. Di dalam peraturan Domeinverklaring ini terdapat satu pasal yang berbunyi, jika rakyat tidak dapat membuktikan hak eigendomnya, maka pemerintah Hindia Belanda dapat mengambil tanah itu dan diberikan status tanah negara. Sudah pasti kita ketahui bersama yang dimaksudkan dengan pembuktian hak eigendom ini, rakyat harus mendaftarkan tanah-tanahnya ke pemerintah Hindia Belanda. Dan sudah pasti pada tahun 1870 itu banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa mendaftarkan tanahnya. Disitulah kesempatan pemerintah Hindia Belanda mengambil tanah-tanah rakyat secara sesuka-sukanya. Inilah cara-cara yang dijalankan pada masa pemerintah Hindia Belanda dulu. Dan apakah cara-cara ini sama dengan apa yang dijalankan oleh BP Batam sekarang? Kita ketahui bersama, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, ada satu semangat untuk mereformasi undang-undang agraria. Hal ini diprakarsai langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Dan melalui satu perjuangan panjang, akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 5
tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, maka hapuslah sudah Agraris Wit 1870 maupun peraturan domain verklering tadi. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa semangat dasar pemikiran dari dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria adalah pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya, sejak zaman pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru, sampai dengan masa pemerintahan reformasi ini, apa yang kita rasakan, apa dan yang kita ketahui, bahwa keberpihakan negara untuk investasi ataupun untuk kelompok pengusaha itu lebih besar daripada apa yang sedang dinikmati oleh rakyat sekarang. Banyak sekali ketentuan peraturan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Baru maupun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang yang menunjukkan keberpihakan yang begitu besar bagi investasi. Salah satu ketentuan peraturan warisan pemerintah Orde Baru adalah Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 tentang penetapan daerah industri Pulau Batam. Pasal 5 dan pasal 6 Kepres itu memberikan hak atas bagian-bagian tanah di Pulau Batam dengan hak pengelolaan kepada Kepala Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dan dengan Kepres ini dijadikan alat untuk menguasai tanah-tanah rakyat. Rakyat pada saat itu bukan tidak melawan. Banyak sekali terjadi demo di sana-sini. Tetapi tetap juga rakyat yang dikalahkan karena dengan alasan rakyat tidak memiliki dokumen apapun. Pada tahun 1992 keluar lagi Kepres nomor 28 tahun 1992 tentang perluasan daerah industri Pulau Batam. Menyangkut Pulau Galang, Pulau Rempang, dan beberapa pulau di sekitarnya. Itulah yang sekarang dijadikan alat juga. BP Batam mengakui bahwa dengan Kepres itu, maka wilayah itu menjadi wilayah kerja BP Batam. Ini kesalahan, kekeliruan. Wilayah kerja mungkin BP Batam dalam bentuk kebijakan fiskal. Tetapi tentang pertanahan, BP Batam harus tunduk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1978 yang mengharuskan BP Batam melaksanakan clean and clear, bayar dulu tanah-tanah masyarakat sebelum mengakui kepemilikannya. Fakta sekarang, kelihatannya BP Batam bersekuku karena itu wilayah kerja, maka itulah tanahnya. Ini kesalahan. Kalaupun ini mau dijalankan, maka sama dengan praktek-praktek ketentuan peraturan domain verklering yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini kesalahan besar. Jangan sampai kita beralasan masyarakat tidak memiliki satu dokumen bukti kepemilikan tanah. Jika alasan ini dikemukakan, maka kita sedang menggunakan akal bulusnya pada masa penjajahan Hindia Belanda.